Malam ini setelah resepsi pernikahan yang melelahkan, aku dan Mas Afdal akhirnya memasuki kamar pengantin di rumah mertuaku. Jantungku berdetak kencang, rasa cemas dan takut berkecamuk dalam dada. Aku menikah dengan Mas Afdal, sepupuku sendiri, karena permintaan orang tua. Bukan karena cinta atau keinginan pribadi. Mas Afdal membuka pintu kamar dengan kasar. Wajahnya terlihat tegang. Aku bisa merasakan getaran amarah dari setiap gerak-geriknya. Dia keras kepala, mudah marah, dan sering kali kasar. Selama ini, aku hanya bisa mengamati dari kejauhan bagaimana perilakunya. Namun sekarang, aku harus menghadapi semuanya sendiri. Kami duduk di tepi tempat tidur, sejenak saling diam. Aku mencoba memulai percakapan, namun suaraku terasa tersekat di tenggorokan. Mas, apakah bisa bicara sebentar? Tanyaku dengan suara pelan. Apalagi yang mau dibicarakan? Semuanya sudah jelas, jawabnya ketus. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hanya ingin kita bisa saling memahami. Aku tahu pernikahan ini bukan keinginan kita berdua. Dia menghela napas panjang, matanya menatap tajam ke arahku. Aku juga nggak mau menikah denganmu, tapi ini keputusan orang tua, kita harus menjalani. Kondisi ini semakin menambah beban di hatiku. Aku merasa tertekan dan tidak berdaya. Di satu sisi, aku ingin menjalani hidup yang bahagia, namun di sisi lain, aku harus tunduk pada keinginan orang tua. Kami melanjutkan percakapan singkat, tapi suasana tetap tegang. Aku merasakan udara di kamar ini semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Mitos tentang rumah tua ini kembali terlintas di benakku. Dulu, aku sering mendengar cerita bahwa rumah ini dihuni oleh makhluk halus yang suka mengganggu pendatang baru. Apalagi, pernikahan kami yang berbeda shio sering disebut-sebut tidak akan akur. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Entah mengapa, ruangan ini terasa semakin dingin. Mas Afdal tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Aku akan mencoba tidur, katanya tiba-tiba, lalu berbaring di tempat tidur tanpa menoleh ke arahku. Aku mengikuti dan berbaring di sebelahnya, mencoba untuk merilekskan diri. Namun, perasaan tidak nyaman tetap menyelimuti. Aku memejamkan mata, berdoa agar malam ini cepat berlalu. Saat aku mulai terlelap, suara gemerisik terdengar dari sudut kamar. Aku membuka mata, mencari sumber suara. Tiba-tiba, aku melihat bayangan gelap di dekat lemari. Jantungku berdebar kencang, ketakutan mulai menguasai. Mas, ada sesuatu di sana, bisikku, suaraku gemetar. Mas Afdal bangun dengan wajah kesal. Apalagi sekarang? Kamu ini penakut sekali. Dia berjalan menuju lemari, tapi sebelum dia mencapai, bayangan itu bergerak cepat menuju kami. Aku menjerit, tapi suara tercekik di tenggorokanku. Mas Afdal berhenti, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Matanya bersinar putih dan aku bisa melihat perubahan yang mengerikan. Kulitnya mulai ditumbuhi bulu. Wajahnya berubah menjadi perpaduan antara manusia dan serigala. Gigi taring yang tajam muncul dari mulutnya, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Aku terperangah tak bisa bergerak. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti diriku. Mas, apa yang terjadi padamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menggeram, mendekati dengan langkah perlahan. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Aku nggak tahu. Tolong, jangan dekati aku. Mas Afdal berhenti. Matanya yang bersinar itu menatap tajam ke arahku. Pergi, aku nggak ingin menyakitimu. Suaranya terdengar seperti campuran geraman serigala dan suara manusia. Dengan sekuat tenaga, aku berlari keluar dari kamar, meninggalkan Mas Afdal yang kini berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Air mataku mengalir deras. Rasa takut dan putus asa melanda. Aku harus keluar dari rumah ini, mencari bantuan. Setelah berlari tanpa henti, aku tiba di rumah orang tuaku. Dengan napas tersengal, aku menceritakan apa yang terjadi. Mereka terkejut dan segera menghubungi keluarga Mas Afdal untuk mencari solusi. Malam pertama kami yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Kami memutuskan untuk menunda malam pertama dan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Kini, aku hanya bisa berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk, dan kami bisa menemukan solusi yang tepat. Aku menutup catatan harianku dengan tangan gemetar.
Malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah kulupakan.